Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Allah. Untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Sampai hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu yang hari-hari ini masih setia Tuhan akan Engkau. Juga berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang setia melayani-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Keinginanku
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Urapi setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah pertolongan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku tenang berada dekat
Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan sekalipun melalui online. Dan perkenalkan, saya Pendeta Yohan Paliling yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Saya percaya firman Tuhan menguatkan kita sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dalam dunia yang semakin tidak menentu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sebentar kami dengar. Tuhan, urapi kami, karena kami percaya firman Allah adalah pribadi-Mu yang datang untuk kami, menolong kami sehingga kami kuat untuk berjalan menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Urapi kami, urapi pemberitaan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Matius pada pasal yang ke-10 ayat 31. Dari ayat-ayat ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, mengalahkan ketakutan. Haleluya. Saya bacakan Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Bapak Ibu Saudara, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang sangat istimewa dari ciptaan Tuhan yang lainnya, seperti burung-burung atau ikan-ikan di laut. Saudara, manusia itu adalah yang paling istimewa dari semua ciptaannya. Mengapa saudara? Karena manusia itu dibuat oleh tangan Tuhan sendiri, dan setelah bangunannya selesai, Tuhan menghembuskan napas ke dalam manusia itu sehingga manusia hidup. Manusia punya akal dan manusia punya roh. Tetapi saudara, akibat dosa kita jauh dan terpisah dari Tuhan. Dan salah satu dampak dari jatuh di dalam dosa itu adalah rasa takut, saudara. Itu sebabnya ketika kita ada dalam dunia menghadapi banyak persoalan, kita seringkali takut. Dan seringkali ketakutan yang berlebihan itu menjadi senjata bagi iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua bagaimana mengalahkan rasa takut yang berlebihan di dalam diri kita sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia, bahkan seluruh dunia, yang setiap hari membuat ribuan orang jatuh sakit, bahkan ratusan di antaranya meninggal, saudara. Yang pertama yang kita mau pelajari, bagaimana mengalahkan rasa takut. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa roh ketakutan itu tidak berasal dari Tuhan, tetapi roh ketakutan itu berasal daripada kuasa kegelapan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jelas sekali saudara, kalau kita punya ketakutan yang berlebihan, itu bukan datang daripada Tuhan. Sebab roh yang Tuhan taruh di dalam kita itu justru membawa kekuatan, memberi kita kekuatan baru, semangat baru, bahkan juga memberi kita kasih anugerah Tuhan dan mendatangkan ketertiban. Tetapi ketakutan itu bisa saja iblis menaburnya di tengah-tengah iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita mengalami ketakutan yang berlebihan. Takut itu sebenarnya normal saudara, ya, biasa kita takut, kita khawatir. Tapi kalau ketakutan itu berlebihan, seringkali membuat iman kita tidak hidup,
Kita lupa bahwa ada Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan punya penyertaan. Sehingga kita khawatir, jangan-jangan saya mati, jangan-jangan saya binasa, jangan-jangan saya kecelakaan. Kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi, tapi ketakutan itu sudah menghantui kita. Kenapa? Karena iblis itu pekerjaannya adalah menipu kita. Dia mendustai kita, bahkan mengintimidasi pikiran kita, sehingga apa yang ditanam iblis dari pikiran kita itu membawa ketakutan yang berlebihan. Ingat, ketakutan itu bukan daripada Tuhan, sebab kekuatan atau roh yang datang daripada Tuhan itu adalah roh yang memberi kita kekuatan, membangkitkan kasih kita sehingga kita bisa kuat menjalani hidup ini. Ingat saudara, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Segala potensi Allah, hikmat Allah, karunia Allah ada di dalam kita. Dia perlengkapi kita sedemikian rupa. Dia memberikan kita kemampuan untuk berpikir. Dia memberikan kita hati nurani. Bahkan roh yang menyembah Tuhan, Dia taruh di dalam kita. Bahkan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Karakter Allah ada pada kita, hikmat Allah ada pada kita. Maka saudara tidak perlu takut. Kenapa? Sebab Tuhan beserta dengan kita. Sekalipun COVID sedang mewabah, menghantam bukan hanya ekonomi, bukan hanya perekonomian negara, perekonomian keluarga, tetapi juga merongrong nyawa manusia. Tetapi apakah karena hal itu kita harus takut berlebihan? Tidak, saudara. Datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kepadamu roh kekuatan yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi saudara kenali rasa takut yang berlebihan itu bukan berasal daripada Tuhan, tetapi roh yang datang daripada Tuhan memberikan kita sukacita baru, semangat baru, memberi damai sejahtera, bahkan terlebih memberikan kita pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengalahkan ketakutan yang kedua? Ya, yang kedua, kita tidak sendirian menjalani hidup ini, sebab ada Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara tidak sendirian menjalani hidup ini. Bapak Ibu Saudara selalu disertai oleh Tuhan. Dalam Mazmur, dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ketika saudara menghadapi persoalan, mungkin ada keluarga kita yang sedang kena COVID-19 atau sedang menghadapi masalah-masalah yang lain, atau mungkin ada sakit yang lain sedang menimpa salah satu dari keluarga kita, atau mungkin sedang menghadapi persoalan di pekerjaan. Alkitab berkata pagi ini dalam Yesaya 41 ayat 9, "Jangan takut, sebab aku Tuhan menyertai engkau." Dia Tuhan yang kita kenal sebagai Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Dia selalu ada di setiap perjalanan hidup kita. Dia selalu ada di dalam keluarga rumah tangga kita. Dia selalu ada di dalam setiap napas kehidupan kita. Maka ketika kita percaya kepadanya, maka iman itu yang akan mengalahkan ketakutan kita. Sebab iman itu akan membawa kita kepada pengharapan kepada Tuhan, di mana setiap hari kita mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya saudara catat ayat ini baik-baik. Tuhan menjamin bahwa karena Dia adalah Tuhan kita, saudara jangan takut, saudara jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Kita yang butuh pertolongan, kita yang butuh penyertaan Tuhan, Dia bersedia menolong kita. Dia bersedia menyertai kita. Bahkan Dia bersedia selalu ada bagi setiap kehidupan kita. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Ketika engkau merasa sudah putus asa, saudara, raih tangan Tuhan. Sebab tangan kanan Tuhan itu yang akan menuntun kita kepada kemenangan. Dialah yang akan membawa kemenangan di dalam hidup kita. Sehingga tidak ada tempat bagi rasa takut yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan menghantui hidup kita, menghantui rumah tangga kita. Tetapi iman kita akan selalu terkoneksi dengan Bapa di sorga yang akan menuntun kita meraih kemenangan-kemenangan di dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara bergantung kepada Tuhan. Raih tangan Tuhan setiap hari. Katakan kepada Dia, ulurkan tangan kananmu kepadaku Tuhan. Jangan pernah engkau tarik tangan kananmu yang memberi kemenangan itu, tetapi terus ulurkan kepada keluarga saya, rumah tangga saya, pekerjaan saya. Artinya Allah mau campur tangan di dalam persoalan hidup kita. Banyak di antara kita merasa takut yang berlebih karena kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja. Mengapa saudara? Karena kita selalu bimbang. Kalau kita bimbang, kita takut berlebihan, kita khawatir, maka tidak ada kesempatan bagi iman kita bekerja, saudara. Tetapi kalau kita singkirkan semua itu, kita positive thinking, apalagi kita melangkah dengan iman, kita selalu percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kita akan selalu berkata, Tuhan ada bersama denganku. Dia selalu menolong perjalanan hidupku. Haleluya, haleluya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengarahkan rasa takut yang berlebihan dalam diri kita. Yang ketiga, dalam ketakutan berserulah kepada Tuhan. Dalam ketakutan saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita seharusnya kita berseru dengan Tuhan. Di dalam Yeremia pada pasal 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Orang yang berseru kepada Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Jangan diam saudara. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan kemampuanmu. Tapi andalkan Tuhan. Berseru kepadanya. Dalam Mazmur 118 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pada saat kita berseru dan Tuhan menjawab kita, Dia memberikan kita kelegaan, Dia memberikan kita damai sejahtera, Dia memberikan kita sukacita yang baru. Bahkan dikatakan Tuhan di pihak kita, Dia pembela kita, maka tidak ada alasan buat kita untuk takut, saudara. Haleluya. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tapi lebih dari saudara menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan hanya pada saat saudara mengalami masalah saudara datang kepada Tuhan. Jangan hanya ketika kita menghadapi masalah dan kita datang kepada Tuhan. Tidak saudara, dalam keadaan susah atau senang, kaya atau miskin, sakit atau sehat, kita tetap harus berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan bukan dokter yang pada saat kita sakit kita butuh dokter menyembuhkan kita. Begitu kita sehat kita tidak butuh dokter. Tetapi Tuhan memang dokter di atas segala dokter. Dia adalah penyelamat hidup kita. Dia memberi nafas hidup kita. Dia yang selalu ada untuk kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari berseru kepada Tuhan. Bawa segenap hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Nyatakan segala pergumulanmu, permohonanmu kepada Tuhan dengan doa-doa yang tidak jemu-jemu. Pagi, siang, dan malam saudara berseru. Dan Dia adalah Tuhan siap mendengar doa kita, siap menyambut kita dalam segala situasi. Saya percaya jemaat GIS adalah jemaat yang suka berseru kepada Tuhan. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan nantikan pertolongan Tuhan dalam hidupmu yang memberi sukacita dan kemenangan. Haleluya, haleluya. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, bagaimana
mengalahkan ketakutan yang berlebihan dalam diri kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang ketiga tadi, berseru kepada Tuhan. Dan yang keempat, serahkan kekuatanmu kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23 berkata demikian, serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Haleluya. Mungkin pada awal pandemi begitu menakutkan saudara, hampir iman kita goyah. Tetapi pada saat kita menjalaninya dan kita melihat pertolongan Tuhan, iman kita diteguhkan. Bahkan dia berkata, tidak selama-lamanya orang benar itu goyah. Ada saatnya mungkin kita lemah karena suatu dan lain hal, sehingga iman kita tidak bekerja maksimal dan kita sepertinya menyerah. Tetapi percayalah, badai pasti berlalu. Percayalah, COVID akan segera berlalu. Tidak selama-lamanya orang benar akan menderita. Tidak selama-lamanya orang benar itu goyah, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Pada saat kekhawatiran mulai menguasai hidup kita, pada saat itu kita berseru memanggil nama Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya. Aku berseru kepadamu, tolong saya. Dan dia akan mengulurkan tangannya yang kanan, tangan yang berlubang dengan paku. Dari sana mengalir pertolongan buat kita. Saudara, jangan diam, saudara. Panggil nama Yesus dalam hidupmu. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Kurang lebih 700 tahun Yesus sebelum Yesus lahir, nama itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berkata akan lahir seorang raja yang akan dinamakan Yesus, yang akan menjadi juru selamat, yang akan mengampuni dosa banyak orang. Dan 700 kemudian ayat itu digenapi, Yesus lahir. Ya, dan nanti saudara baca di dalam kitab Filipi pada pasal yang kedua, nama itu adalah nama di atas segala namanya, dan di dalam nama itu akan berlutut segala yang hidup di dalam dunia, dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mereka akan percaya kepadanya. Nama itulah nama yang berkuasa. Saudara panggil saat saudara menghadapi pergumulan, sebab di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa, di dalam nama Yesus ada hidup yang kekal, tapi di dalam nama Yesus juga ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera dia limpahkan kepada kita. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pada saat dia memberikan kita kelegaan, pada saat itulah hati kita diliputi damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 4 poin yang saya bagikan kepada kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya mengalahkan ketakutan-ketakutan seperti COVID-19 dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus tahu bahwa roh ketakutan itu tidak datang daripada Tuhan. Sebab roh yang datang daripada Tuhan itu memberi kita kekuatan dan membangkitkan kasih dan ketertiban. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengalahkan ketakutan dalam diri kita? Yang kedua, kita tidak sendirian. Saudara percaya kita tidak sendirian menjalani hidup ini, tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai kita siang dan malam. Dan yang ketiga, bagaimana mengalahkan ketakutan yang berlebihan dalam diri kita? Pada saat kita takut, berserulah kepada Tuhan, panggil namanya, dan dia akan ada. Yang keempat, bagaimana mengalahkan ketakutan yang berlebihan kepada Tuhan? Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka dia akan bertindak. Karena dia berkata, tidak untuk selama-lamanya orang benar mengalami kegoncangan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada pesan-pesan penting yang saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini untuk menutup khotbah ini.
pesan penting bagi kita adalah miliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Aktifkan imanmu, biarkan imanmu itu bekerja supaya saudara tetap memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang ketika menghadapi masalah, imannya tidak bekerja dengan maksimal dan akhirnya dia kalah menghadapi masalah. Tetapi orang beriman harus mengaktifkan imannya kepada Tuhan. Yang kedua, pesan penting yang kedua yang saya membagikan untuk kita adalah berhenti mempercayai propaganda iblis yang selalu membohongi kita. Karena Alkitab berkata iblis adalah pendusta, bahkan bapa dari segala dusta. Dia suka membohongi kita, dia suka memutarbalikkan kebenaran, dia intimidasi kita. Karena Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaan setan. Itu sebabnya berhenti percaya kepada propaganda setan. Tapi bagian B-nya dikatakan Tuhan Yesus datang supaya dia datang memberkati kita berlimpah-limpah. Berlimpah sukacita damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan pesan yang terakhir yang saya mau bagikan untuk kita adalah lawan ketakutan dan kecemasan dengan doa yang sungguh-sungguh. Ya, lawan segala ketakutan dan kecemasan dengan banyak berdoa, saudara. Berdoa menjadikan roh kita kuat. Berdoa menjadikan roh kita besar. Dan berdoa itu mengalahkan segala-galanya. Alkitab berkata Elia itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hujan tidak turun 3,5 tahun. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia berdoa di hadapan nabi-nabi Baal, meminta api dari sorga, api itu turun dari sorga membakar persembahannya. Ingat saudara, Elia adalah manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Tetapi Elia adalah seorang nabi yang suka berdoa, bahkan sungguh-sungguh berdoa. Dan saya percaya ketika saudara sungguh-sungguh berdoa, maka mujizat akan terjadi. Lawan semua ketakutan, segala kecemasan. Jangan beri tempat bagi intimidasi kuasa setan mempengaruhi saudara, mendatangkan ketakutan, tetapi lawan dengan doa. Semakin banyak saudara berdoa, maka kuasa Allah semakin meliputi kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari saya, Pendeta Yohan, untuk kita, bagi semua jemaat GIS. Terima kasih untuk Bapak Pendeta, Bapak Gembala, yang Bapak Pendeta Santo Hatatang yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman ini. Saya berdoa Bapak sekeluarga tetap dipelihara oleh Tuhan, supaya dengan hikmat Tuhan Bapak menuntut semua jemaat masuk dalam kerajaan sorga, dan semua jemaat GIS diberkati oleh Tuhan menjalankan segala aktivitas dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah, selamat menjalankan aktivitas, dan mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Seringkali iblis menanamkan benih-benih ketakutan di dalam kami, tetapi pagi ini kami mendengar firman-Mu bahwa roh yang mendatangkan ketakutan itu tidak berasal daripada Tuhan. Karena itu kami tolak segala pekerjaan setan yang menanamkan benih-benih ketakutan di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala ketakutan kami hancurkan, patahkan, dan kami hanya membuka hati bagi benih ilahi yang berasal dari Bapa di sorga. Berkati seluruh jemaat GIS Tuhan dalam menjalankan aktivitas, sekalipun di tengah-tengah COVID-19 yang sedang mewabah, kami tidak perlu takut, karena kami punya Tuhan yang lebih besar daripada kuasa COVID-19 yang mampu menyelamatkan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu. Bahkan secara khusus kami berdoa bagi Bapak Gembala, Bapak Pendeta Santo Hatatang Tuhan. Tuhan urapi dengan dahsyat dan luar biasa. Berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga. Allah beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih, dan Tuhan menyertai kami 1 minggu ke depan.
dalam melakukan seluruh aktivitas kami. Terpuji Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri semua. Ya, sekalipun kita ada di rumah masing-masing, kita berdiri, kita arahkan iman kita kepada Tuhan, dan kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, pulanglah, terimalah, dan bawalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.